Wih, banyak ya. Berbagai suasana hati nih. Oke, mengingatkan untuk teman-teman bisa menggunakan virtual background yang telah dikirim di kolom chat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuriskina selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sambutan pembuka dari Kak Muhammad Aulia Fakih selaku Kortim GDST Trunojoyo Cyber Security. Waktu dan jaringan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera kepada semua peserta Cyberfest with BCA yang luar biasa ini. Perkenalkan, saya Muhammad Aulia Fagihuddin, Kortim GDSC Trunojo Madura di bidang Cyber Security. Saya selaku Kortim mengucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi menjadi peserta Cyberfest with BCA pada acara Cyber Security Study Jam 2024. Hari ini kami dengan bangga mempersembahkan sebuah acara yang sangat istimewa, di mana kita akan mendapatkan pembelajaran yang berharga dari ahli di bidang cybersecurity. Dengan senang hati kami mengundang pembicara dari tim IT BCA, Kak Winston Renatan, yang expert dalam bidang cybersecurity. Dalam sesi-sesi presentasi dan diskusi yang akan kita saksikan nanti, saya harap setiap peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang cybersecurity ke depannya. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa acara studi jam ini akan dilakukan setiap hari Sabtu selama 4 minggu, dimulai dari hari ini, di mana materi yang akan disampaikan nanti setiap minggu berbeda-beda dan sangat menarik juga. Oleh karena oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa menghabiskan waktu lebih lama, saya mengucapkan terima kasih kepada tim IT BCA atas kesediaan untuk bergabung dalam acara hari ini, serta kepada semua peserta yang hadir untuk menjadi bagian dari acara ini. Selamat mengikuti acara Cyberfest with BCA, dan semoga hari ini menjadi awal dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam untuk menjaga keamanan cyber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik Kak Fakih, terima kasih atas sambutannya. Sebelum ke pemateri kita hari ini akan ada sesi pemutaran video dari tim ITBCA nih. Mungkin untuk Kak Putri saya persilakan. Oke, thank you. Halo teman-teman semua. Thank you sebelumnya ya. Hari ini hari Sabtu, pagi-pagi lagi ya, jam 9 teman-teman udah ngumpul semuanya di sini. So, before kita masuk ke materi kita hari ini, izin aku share terkait dengan video ITBCA ya, teman-teman ya. Ada dua video, silahkan dinikmati. Kalau misalnya suaranya nggak keluar, kasih tahu aku ya.
Oke, itu tadi sekian dari kami, teman-teman. Nanti teman-teman akan mendengarkan cerita gitu ya, atau sharing dari Kak Winston Renatan. Thank you sudah ditonton videonya, teman-teman. Aku kembalikan lagi ke Nuriskina, silakan. Terima kasih Kak Putri. Nah, selanjutnya udah tahu hari ini pemateri kita siapa? Bisa komen nih di kolom chat ada udah atau belum pemateri kita hari ini siapa? Yuk, chat. Udah tahu atau belum? Wih, ada yang belum tahu nih. Oke, oke aku spill ya. Pemateri kita hari ini tuh Kak Winston Renatan selaku Senior IT Spesialis PT Bank Sentral Asia. Nah, mungkin nanti dari materi yang diberikan Kak Winston, banyak dari teman-teman yang ingin bertanya tentang cyber security, bisa langsung dituliskan di link Slides yang sudah dibagikan di kolom komentar. Dan juga untuk pertanyaan terkait study jam, bisa langsung ditanyakan ke Kak Fakih. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke pemateri kita, yaitu Kak Winston Renatan. Beliau sekarang menjabat sebagai Senior IT Spesialis PT Bank Sentral Asia. Kak Winston merupakan lulusan dari Universitas Pelita Harapan dengan gelar Informatika. Dan beliau memiliki banyak pengalaman, yaitu menjadi Business Intelligence Lead di Sevenpreneur, kemudian menjadi Chief Executive Officer di Enjoteki sampai saat ini. Dan masih banyak lagi pengalaman yang telah dilakukan Kak Winston. Lebih jelasnya langsung dikepoin di akun LinkedIn Kak Winston Renatan ya. Nah, selanjutnya mungkin kita sapa dulu pemateri kita hari ini, Kak Winston Renatan. Halo Kak, Halo, pagi semuanya. gimana nih Kak kabarnya hari weekend ini? Baik dong. Senang juga bisa hadir di sini ya sama teman-teman nih untuk sama-sama belajar mengenai cyber security. Oke, mungkin langsung saja saya serahkan ke pemateri kita. Untuk yang lain jangan lupa untuk menyimak materi yang akan diberikan, karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk waktu dan jaringan saya persilakan. Oke, thank you. Nah, ini mungkin akan dibantu sharing dari teman-teman JDST Trunojoyo ya untuk slides-nya. Nah, oke. Nah, eh, sebelumnya mau nanya dulu nih. Teman-teman di sini kalau boleh tahu background-nya ini pada IT semua kah atau ada background lain? Mungkin SI atau mungkin dari non IT juga. Gimana? Boleh chat coba. Oh, ada yang tata boga. Yang lain macam-macam. Ada SI. Oke. Nah, sebenarnya hari ini topiknya kita nggak berat-berat, kita yang santai-santai aja. Yang penting mudah dimengerti gitu ya. Nah, jadi topik hari ini adalah cyber security safeguarding the digital world. Nah, boleh langsung masuk aja ke slide selanjutnya. Nah, sebenarnya izinkan aku perkenalan lagi nih. Aku Winston, dulu kuliahnya di UPH, ambilnya IT. Terus ada pernah ikut juga sertifikasi dari CompTIA, itu Security Plus, dan juga OTW untuk ambil sertifikasi yang lain di CISA Plus. Semoga lulus juga, amin ya. Nah, terus aku bergabung di BCA itu dari Maret 2021. Itu ada salah satu program BCA namanya BCA IT Trainee. Dan sekarang namanya udah berubah jadi BDP IT. Nah, mungkin nanti teman-teman boleh nih ngecek di linknya ya di karir.bca.co.id juga. Dan aku sekarang adalah senior senior IT spesialis di BCA. Boleh next. Nah, kita langsung masuk nih. What is cyber security? Mungkin di sini ada teman-teman yang udah tahu, ada yang belum, atau yang mungkin familiarnya, oh cyber security itu ya, yang kalau
ditelepon mama minta pulsa, atau kayak tiba-tiba ditawarin upgrade rekening padahal bohong. Nah, itu ada juga tuh yang kayak gitu. It's all part of cyber security gitu, dan cyber attacks juga, cyber crime. Nah, ini dari NCSC, dari United Kingdom. Itu adalah uh, National Cyber Security Center-nya, atau bisa kita bilang badan cyber security-nya ya, dari UK atau United Kingdom. Dia itu jelasin kalau cyber security is how individuals and organizations reduce the risk of cyber attack. Jadi bukan hanya organisasi nih yang penting untuk memiliki cyber security, tetapi kita sebagai individu di dalam organisasi. Jadi misalnya aku kerja di BCA, itu juga aku uh, apa ya, menyumbangkan gitu ya sesuatu untuk cyber security, dan bahkan kita sebagai individu terlepas dari organisasi kita apa, jadi kayak teman-teman kayak aku, terlepas dari kita kerja di mana atau kita ngapain, itu pasti penting banget untuk reduce the risk of cyber attack. Misalnya gimana? Simpelnya ya dengan kita aware nih dengan resiko-resiko yang bisa muncul karena adanya cyber attack. Tadi yang kayak aku bilang, oh ditawarin upgrade rekening, ditawarin hal-hal yang gratis, padahal itu sebenarnya scam gitu. Nah, ini dari IBM, bawa lagi lebih detail sedikit. Cyber security is the practice of protecting critical system and sensitive information from digital attack. Jadi dia bilang, yang diprotek adalah sistem dan informasi. Terakhir, dari CISA USA, atau Badan Keamanannya dari Amerika. Cyber security is the art of protecting networks, device, and data from unauthorized access or criminal use, and the practice of ensuring confidentiality, integrity, and availability of the information. Jadi dia bilang nih, cyber security itu bahkan bukan apa ya, bukan technical things, tapi dia bilangnya itu adalah art atau seni gitu ya. Itu untuk melindungi network, device, sama data dari orang-orang yang sebenarnya nggak boleh punya akses nih, gitu. Dan pemakaian-pemakaian kriminal. Nah, untuk goals-nya itu adalah confidentiality, integrity, dan availability. Jadi, cyber security ini bukan cuma bicara soal kamu nggak boleh nih pegang data aku, atau aku nggak boleh nih ketipu sama kamu. Tapi itu kan lebih ke confidentiality ya. Tapi ada juga integrity. Jadi kayak misalnya integritas dari data. Data mana sih yang bisa kita percaya? Misalnya ada hacker masuk, amit-amit ya, masuk ke database BCA, diganti saldonya dia jadi harusnya 100.000 jadi 100 miliar gitu kan. Nah, datanya BCA kan harus berintegritas. Bener nih, dia itu saldonya cuma 100.000, bukan yang 100M. Yang 100M nih palsu gitu. Sama satu lagi, availability. Jadi bukan cuman mengenai, oh datanya benar, datanya aman, boleh diakses oleh orang yang sah saja, tapi selalu available. Saat aku mau akses, mau lihat saldo aku, ada loh muncul gitu. Pas aku cek rekening, ada nih gitu. Bukan kayak, kok nge-lag ya? Kok nggak keluar-keluar ya saldonya? Gitu. Jadi, cyber security itu bicara soal CIA, confidentiality, integrity, and availability. Boleh selanjutnya? Nah, kenapa sih cyber security ini important? Jadi, ini aku ada bicarain soal information asset, personal identifiable information, atau biasa kita singkat PII, dan juga sensitive data dan sebagainya. Jadi data ini sebenarnya bukan lagi kita sebut data saja, tapi adalah aset informasi. Kalau di finance kan aset itu suatu yang berharga ya, suatu yang penting gitu. Nah, seperti halnya data-data kita, itu sifatnya adalah penting. Kayak misalnya KTP aku, nomor HP aku, email, nama lengkap, tanggal lahir, dan sebagainya, sebagainya. Karena kalau sampai amit-amit bocor gitu ya, kan nanti teman-teman bisa buka pinjol gitu ya, pinjol terus di max terus kabur, tapi yang ditagih nanti aku, kayak gitu. Jadi data ini sebenarnya bukan cuman apa ya, bukan cuman data lagi yang orang bisa kayak kasih-kasih, tapi memang sesuatu yang sifatnya private dan penting, important. Kayak misalnya apalagi data yang bersifat, kalau di perusahaan ya bersifat financial gitu.
Kalau misalnya ketahuan sama kompetitor, si Bank X tahun depan mau kayak begini-begini nih, udah dapat duluan ke spill, bocor datanya, nanti kompetitornya bisa ngelakuin hal yang lain gitu. Terus operation. Ini adalah preserve integrity and continuity of operation in business. Jadi kalau CIA tadi kan bicara juga soal availability. Kalau sampai amit-amit down nih, atau datanya itu gak keluar atau kesumbat gitu ya, technicalities-nya itu kan pasti akan stop, kayak operationnya akan berhenti gitu. Nah, saat operation akan berhenti, maka akan berimpact ke sampingnya lagi tuh, cost atau ujung-ujungnya duit. Nah, ini kan kayak saat misalnya kita nggak bisa kerja, pasti kan si perusahaan itu tidak bisa menghasilkan produksi ya, atau kayak nggak bisa berjalan operasionalnya. Nah, ini kan akan impact-nya kemana? Ke pendapatan. Nah, ini extremely expensive dan makanya penting untuk protect cyber security karena ujung-ujungnya juga duit gitu. Ada juga regulation. Itu compliance with regulators and laws. Jadi kalau kita di perbankan ini ada kepatuhan kepada BI, kepada OJK, dan tentunya hukum-hukum dan undang-undang yang berlaku gitu. Sama tentunya trust. Maintain trust and credibility. Jadi sebagai perusahaan pasti kita mau dong teman-teman ini punya trust nih sama BCA sama company kita biar apa ya pas nabung tuh tenang gitu kayak oh pasti aman nih gak mungkin dataku sampai bocor gak mungkin dataku sampai hilang kayak gitu dan ini juga berlaku nih ke bank-bank yang lain atau company-company lain karena saat ada kebocoran data kita kan jadi aware ih kenapa nih dataku bisa sampai bocor boleh selanjutnya nah kenapa sih itu penting sekarang gitu tadi kan secara umumnya ya kenapa cyber security itu penting tapi kenapa sekarang menjadi lebih penting lagi gitu. Jadi ada kita akan bahas dari worldwide di salah satu negara dan juga nanti di Indonesia dari kiri ke kanan. Nah, secara worldwide ini ada not so fun fact karena memang tidak fun ya. Tapi cyber security attack itu ada setiap 39 detik. Jadi kayak kita sambil ngomong-ngomong kayak gini aja, itu udah ada tuh satu attack, dua attack, tiga attack gitu. Dan bahkan pada 2022 total damage-nya itu 6 triliun dolar. Jadi apa ya? Banyak banget, banyak gitu. Kalau kata orang Surabaya kan biasa ditambah banyak banget gitu. 6 triliun dolar. Jadi kalau dirupiahin itu bahkan udah kuadriliun gitu. Kayak banyak banget duitnya gitu yang udah tercecer karena cyber attack ini. Dan 90% attack itu datang dari phishing. Jadi mungkin teman-teman yang udah aware, yang lebih apa ya, digital native ya bisa aku bilang, kayak dari dulu udah pakai teknologi, pasti kayak mikir dong, ih masa sih orang sampai ketipu ada akun palsu gitu, akun bodong di kontak, kok orang masih mau ya ngirimin saldo, ngirimin duit, padahal ini kan udah jelas-jelas penipuan gitu, tapi masih ada orang yang percaya. Nah, kenapa mereka masih mencoba? Karena bahkan dari datanya aja 90% itu masih dari 6 triliun itu datangnya dari phishing gitu ya. Jadi bukannya mereka kayak eh, aneh gitu, kenapa sih masih mencoba hal-hal yang sebenarnya quite obvious gitu, kayak ini kan penipuan gitu. Tapi buktinya memang berhasil. Dan juga bisa dibilang kalau phishing ini kan apa ya, gampang gitu ya untuk dilakuin. Kayak aku tinggal chat teman-teman, terus kayak, oh ya bener nih, gini-gini-gini, di convince, udah, kayak gitu. Nah, terus ini ada juga ransomware attack ya, secara worldwide itu ada 623,3 juta. Nah, jadi 600 juta attack bayangin coba dalam 1 tahun. Dan ini lebih banyak lagi, ransomware itu 14 detik sekali. Nah, kita mulai masuk nih ke salah satu negara ya, yang paling terkenal itu, yang paling gede kan biasanya kita ngacunya ke Amerika ya. Nah, dari cost of data breach itu aja di USA saja
2022 itu 9,4 juta dolar. Kurang lebih berapa ratus miliar lah kalau di tempat kita gitu. Dan ini tuh dari 2013 sampai 2022 itu bertumbuh terus 6,4%. Jadi setiap tahun bukannya makin aman, tapi uh, payment-nya itu malah makin gede gitu ya. Kayak cost-nya itu semakin lama semakin besar gitu. Sama ada cyber attack juga. Tadi kan data breach, kebocoran data. Ini cyber attack, itu 2022 itu ada 480 ribu kasus. Dan di 2016 sampai 2022, ini bahkan pertumbuhannya lebih gede nih, 11%. Kayak gitu. Dan bahkan ada spike itu di 2022. Itu kayaknya masa-masa kita masih pakai masker, masih zaman-zaman COVID ya. Nah, itu spike. Kalau teman-teman lihat itu ngelewatin garis putih yang aku bikin tuh. Nah, terakhir ke negara tercinta kita, itu di Indonesia. Nah, ini ada UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Data Privacy ya. Nah, ini UU nomor 27 tahun 2022 dan implementasinya itu sebenarnya di Oktober 2024. Nah, ini akan mengatur mengenai keamanan data kita. Jadi kayak sebenarnya data aku kasih ke BCA sebagai aku pemilik dan dikasih ke BCA sebagai prosesor atau sebagai data handlernya itu boleh ngapain aja sih gitu. Apakah nanti data aku akan dijual lagi atau data aku akan diolah untuk keperluan marketing atau nanti untuk ads atau untuk apa. Jadi kita sebagai pemilik ya, aku yang ngasih ke BCA atau aku yang ngasih ke manapun nanti ke perusahaan manapun yang harus comply sama UU PDP ini harus konsen. Ini loh data data Winston akan dipakai untuk A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan aku harus oke, mau, oke, setuju gitu. Nah, ada juga kasus-kasus di Indonesia ya. Nah, ini udah ada yang sebut nih si anonim Jorka ya. Nah, Jorka ini salah satu yang cukup ngetren di tahun-tahun yang lalu ya. Dan bahkan Januari sampai Juni itu ini di Indonesia bukan bukan Jorka doang, itu ada 35 kasus. Dan Jorka juga nyumbang kasus-kasus yang bisa bilang cukup besar gitu ya. Ada KPU, ada Internet Service Provider, ada data menteri, health apps yang dulu mungkin kita pakai buat masuk mall, ada confidential dokumen juga, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini kan akan raise alert juga ya di kita sebagai orang Indonesia. Loh, selama ini data kita kok bisa ya sampai dengan mudahnya si Jorka ini ambil gitu. Mungkin nggak mudah lah. Mungkin Jorkanya juga effort, tapi berhasil gitu ya, tetap berhasil. Nah, ini raise awareness juga bahwa cyber security Indonesia ini masih tetap harus ditingkatkan terus. Boleh selanjutnya? Nah, di sini juga ada steps in learning ya. Jadi apa-apa aja yang bisa kita pelajari nih dari cyber security. Kita belajarnya kemana sih gitu ya sebenarnya. Ini aku bagi jadi dua, ada free dan paid resource. Yang free ini tentu dari YouTube. Itu ya straightforward lah ya. Uh, di YouTube tinggal nonton aja gitu ya materinya. Nah, ini ada dua yang aku suka, yaitu ada Dion Training sama Profesor Mesa. Terus di tengah itu ada Hack the Box sama Try Hack Me. Ini bukan YouTube, tapi ini adalah platform untuk capture the flag. Jadi kayak kita quote and quote kayak coba-coba ngehack gitu ya, untuk cari celah keamanan di situ. Bisa juga cari di Google aja, kayak benar-benar cuman nyari aja, googling. Sama ini ada juga di Indonesia itu ada suatu komunitas namanya Orang Cyber. Jadi ini mungkin komunitasnya bisa teman-teman gunakan untuk sharing, tanya-tanya, dan juga setahu aku mereka ngadain event juga. Di bawah ada yang paid resources, ini aku ambil banyakkan dari yang di Indonesia. Cyber Academy, ada CourseNet juga yang lebih, aku bisa bilang agak high end ya gitu. Karena mereka memang provide sampai examnya gitu. Jadi di guide sampai exam, ada jadi hacker juga. Nah, ini kebetulan aku kenal salah satu si level ya. Itu memang mereka lagi kayaknya juga mengarah ke CourseNet gitu. Jadi kayak memang provide pembelajaran sampai nanti
kalian akan exam. Jadi sampai ujian dapat sertifikasinya gitu. Nah, ada juga sekolah cyber, Merdeka Cyber, dan ada juga Hacktrace, dan secara umum ada Udemy sama Coursera. Jadi kita tinggal ambil course aja. Tapi ini bukan sertifikasi kalau di Udemy sama Coursera. Tapi lebih ke arah belajar untuk sertifikasi gitu. Boleh lanjut? Nah, sebenarnya path-nya itu ada apa sih? Path-nya itu di cybersecurity kurang lebih ada dua, red team dan blue team. Nah, red team aku kasih gambar pedang dan blue team aku kasih gambar perisai. Red team ini bisa dibilang secara singkat lebih ke arah yang coba untuk menyerang gitu ya. Jadi bisa dibilang di sini ada ethical hackers dan act like malicious actors untuk mencari vulnerability atau celah keamanan di organisasi. Jadi nggak harus di bank, tapi organisasi manapun. Jadi act like ya. Jadi berpura-pura seperti aktor jahat. Padahal sebenarnya mereka baik, kan ethical hackers. Dan goalnya itu ya untuk benar-benar jebolin gitu, untuk breach, untuk masuk padahal mereka nggak punya akses, dan ambil data-data dalam scope yang sudah ditentukan. Jadi karena red team ini adalah ethical hackers, mereka biasa akan dikasih scope. Oh, kamu nge-hack ya, coba breach-nya yang scope ini aja ya, scope A aja ya. Jangan sampai keluar ke B, C, D, E gitu. Jadi memang sudah ditentukan aturan mainnya gitu. Nah, ini skills-nya apa? Lebih ke penetration testing, social engineering, exploit development, sama mengerti attack metodologinya, framework-nya itu gimana sih saat kita mau attack. Nah, ada juga di sisi kanan blue team, yaitu Organization Security Guardians. Detect, analyze, and respond to cyber attack. Fokus untuk identifikasi dan block incoming attack, mitigate damage, sama restore system as soon as possible. Nah, si blue team ini lebih ke defense. Tadi kan nyerang ya. Nah, blue team ini gimana sih si red team ini biar nggak masuk ke tempat kita? Jadi bisa dibilang saling melengkapi ya. Jadi red teamnya coba nyerang, si blue teamnya ini yang untuk guard gitu ya, untuk jaga. Skillnya itu lebih ke incident response, forensik, threat intelligence, security monitoring, sama sistem hardening. Jadi blue team ini juga bukan hanya saat dia tag dia baru kerja, tapi ya sebelum dia tag ya dia udah build up dulu nih, udah siap-siap dulu bikin bentengnya gitu. Nah, boleh dilanjut? Nah, ini ada steps in learning-nya. What? Jadi ada apa aja sih step-stepsnya ya? Sebenarnya kalau kita saat ambil sertifikasi, ini di sebelah kiri ya, ada sertifikasi CompTIA gitu. Salah satu yang quite famous lah di tech dan juga di cyber security gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat itu kan ada berurutan tuh. ITF plus, A plus, Network plus, Security plus, nanti baru nge-branch ke infrastructure sama cyber security. Tapi sebenarnya saat kita ambil sertifikasinya, kita bisa langsung lompat. Kayak teman-teman kalau tadi lihat di slide awal, pas aku perkenalan, aku tuh nggak ada yang ITF, nggak ada yang A plus, nggak ada yang Network plus. Jadi langsung Security plus gitu ya. Nah, tapi kalau based on recommendation-nya dia, sebenarnya pathway-nya tuh seperti ini gitu. Kayak jalurnya tuh begini, jalur rekomendasinya. Jadi IT fundamentals, kayak apa sih itu IT gitu ya. Jadi secara orang awam bahkan kalau ngikutin harusnya bakal ngerti gitu. Jadi kayak bukan yang background IT, terus ambil ya sertifikasinya step by step, harusnya akan mengerti. Jadi apa itu komputer, apa itu ini, network itu gimana sih, security itu apa. Nah, nanti masuk, baru nge-branch ke infra sama cyber security. Nah, cyber security ada juga yang CISA Plus, yang aku masih OTW untuk ambil. Nah, itu aku masih belajar juga gitu ya, untuk sertifikasi yang itu. Nah, ini ada sertifikasi di kiri itu CompTIA, dan di kanannya ada sertifikasi-sertifikasi lain. Jadi, tadi kan yang ngeluarin si CompTIA nih, yang ngeluarin sertifikasinya. Yang di kanan ada juga sertifikasi-sertifikasi dari badan yang lain gitu lah ya. Nah, ini ada yang tiga paling atas, CISM, CISA, sama CRISC. Ini tuh dari ISAKA, jadi salah satu badan sertifikasi yang juga memang terkenal. Terus ada CEH, itu Certified Ethical Hackers.
Nah, itu mungkin kalau teman-teman yang berniat untuk bergabung di Red Team, itu Ceh itu salah satu yang paling terkenal gitu ya, untuk Red Team. Nah, itu dari isi Council. Terus ada juga nih, Offensive Security, ada OSCP, ada CISSP, dan lain-lain gitu. Dan yang paling bawah itu, kalian tadi kan lebih ke badan ya, kayak badan organisasi gitu. Yang paling bawah itu dari company-nya. Jadi ada Palo Alto, Cisco, Microsoft, Google, AWS juga ada nanti sebenarnya, tapi nggak muat ya. Di situ aku masukin batch-nya. Nah, itu tuh mereka karena memang merupakan badan-badan penyedia jasa teknologi atau infrastruktur teknologi security yang terkenal, mereka tuh juga bikin sertifikasi. Ini loh, kalau mau pakai tools network yang bagus, kayak gini, kalau mau taruh di cloud, di infrastruktur cloud, kamu ambil sertifikasi ini, karena di sertifikasi ini nanti diajarin gitu. Jadi memang setiap produk itu biasanya juga bahkan ada detailannya lagi gitu, kayak breakdownnya lagi gitu. Bahkan Microsoft itu ada yang kayak Microsoft Azure, ada Microsoft Defender, dan sebagainya, sebagainya. Boleh dilanjut? Nah, kita masuk nih ke karir prospeknya ya. Jadi, untuk karir prospek ini sebenarnya banyak, kayak cyber security ini bukan cuma 6 role ini aja yang aku masukin, tetapi sebenarnya cukup banyak gitu ya, selain yang ini. Nah, security analyst ini adalah develop strategies for protecting devices and system within an organization from cyber attack. Jadi security analyst ini adalah bisa kita bilang si blue team itu tadi. Nah, ini sebenarnya mostly kebanyakan blue team sih, karena kan untuk guarding ya, untuk jaga si perusahaan. Nah, security analyst ini mikir gimana sih kita develop security posture yang baik gitu ya. Kayak gimana sih kita amanin perusahaan ini biar bagus. End to end. Dari masuk, dia buka aplikasinya, dari belakang di database-nya juga dijaga, di servernya juga dijaga. Jadi kita benar-benar make sure strategi yang tepat dan tentunya cost-nya juga yang tepat. Nah, di lanjut ke kanan itu ada Network Security Engineering. Ini aku agak singkat-singkat ya, biar muat satu baris. Nah, itu untuk desain, implement, dan maintain security network and infrastructure. Kita nggak bisa bohong, network itu salah satu yang paling penting. Apalagi sekarang di interconnected world gitu. Kita aja ada di sini, teman-teman, ada aku, dan teman-teman yang lain semuanya karena ada network gitu ya. Karena ada internet, karena ada koneksi. Kalau enggak kan nggak bisa. Dan network ini di suatu company juga merupakan suatu yang berharga. Jadi kita biasanya kalau di company-company itu ada intranet sama internet. Jadi intranet ini benar-benar untuk dalamnya aja, untuk yang bisa diakses itu benar-benar dari dalam gitu. Kalau internet kan ya, ini kita internet nih, ini kita internet, Google itu internet, YouTube itu internet. Tapi kalau si intranet itu benar-benar ya udah, kalau aku Winston mau coba akses intranetnya toko Pak Edi gitu ya, atau lupa bapak atau e-commerce lain, itu pasti aku gak bisa akses karena aku bukan di intranya mereka, aku bukan di internalnya mereka. Nah, network ini juga adalah salah satu yang bisa kita bilang ini ya, kalau kayak amit-amit kejadian kenapa-kenapa, paling cepat kalau udah mumet gitu ya, udah nggak mau mikir, ya ya udah putusin aja networknya dulu gitu. Kalau misalnya ada attack gitu ya, atau misalnya di HP kita bahkan secara praktis gitu ya, ya udah kita matiin aja dulu wifi, matiin dulu internet gitu. Kalau tiba-tiba kenapa nih kok tiba-tiba ke download ransomware, kok tiba-tiba ke download ini, putusin aja internetnya gitu, nanti kan langsung nggak bisa connect. Nah, dilanjut lagi ada cloud security specialist. Nah, lagi zaman sekarang ya, udah nggak zaman tuh. Nah, sebenarnya masih zaman sih, tapi ada beberapa yang kita itu udah mulai migrate untuk ke cloud. Jadi ditaruh ke infrastrukturnya orang lain gitu ya. Ada yang tadi udah spill juga, ada Azure, ada AWS, ada Google Cloud. Nah, itu kan mereka semua penyedia jasa cloud. Jadi, cara amaninnya gimana? Nah, tim dari Cloud Security Specialist ini yang akan bantu untuk secure secara environment-nya,
dan secara datanya. Dan tentunya harus compliance juga nih sama aturan ya, regulasi itu juga harus. Karena ada beberapa aturan yang menyatakan kalau di Indonesia ya, data ini sebaiknya ya di Indonesia aja gitu. Kalau mau cloud, server cloud-nya ya di Indonesia gitu. Karena kan sebenarnya cloud itu kan meskipun infranya nggak ada di kita, pasti ada dong di suatu tempat lain. Nah, tempat lainnya itu kalau bisa di Indonesia juga, biar lebih aman menurut mereka. Nah, ini ada pen tester. Ini dari tadi kan kita ngomonginnya secure, secure, secure. Nah, ini ada pen tester. Kalau si pen tester ini kerjaannya ngapain nih? Pen tester ini adalah penetration tester. Si red team, dia akan nyoba untuk nyerang misalnya website atau aplikasi atau infrastruktur secara umum ya dari suatu company. Dan skopnya biasanya udah dikasih tahu juga gitu. Nah, mereka kan simulate cyber attack untuk identifikasi vulnerability dan improve security posture. Karena habis di attack, ya maunya ada improvement dong gitu kan. Nah, nanti akan dibantu sama teman-teman penetration tester. Bener gak sih yang security analyst lakuin itu udah bikin kita jadi secure? Bener gak sih networknya udah secure? Nah, ini mereka yang coba untuk nyerang biar ngebuktiin, oh bener nih udah secure. Oh bener nih udah bagus gitu. Nah, penetration tester ini, jadi kalau penetration tester ini biasanya akan dilakuin secara manual ya, sama orang gitu. Ada orangnya akan ngelakuin. Nanti aku akan sharing juga. Sebenarnya ada nih cara testing yang automated gitu ya. Gak pakai orang. Tapi itu sebenarnya dua praktis yang berbeda dan saling melengkapi juga. Nah, ini ada SOC Analyst atau Security Operation Center. Works in real time to identify and respond to security threats using automated tools and manual analysis. Jadi, SOC Analyst ini adalah suatu tim yang kalau di BCA itu adalah tim yang 24/7. Jadi saat aku ngomong-ngomong, saat aku libur, aku dari rumah sekarang, ada teman-teman aku yang di kantor. Mereka itu shift ya, pasti kerja nggak 24/7, aku terus 24 hour kan gempor juga ya, kerja tipes nanti. Nah, itu mereka nge-shift dan benar-benar standby. Sekarang kalau aku telepon ke mereka, pasti mereka angkat karena jam kerja mereka gitu, 24/7. Nah, ini amit-amit kalau BCA ada cyber attack, mereka yang akan jadi first responder, yang akan cari kenapa nih, dan juga nanti akan baru kontak. Oh, misalnya, oh PIC-nya ternyata Winston nih, ayo kita coba kontak Winston gitu. Nah, terakhir itu adalah end goal dari cyber security itu sendiri, yaitu adalah CISO, Chief Information Security Officer. Nah, ini aku kasih gambar peta. Kenapa? Karena peta itu dia memetakan secara umum gitu ya. Overall cyber security strategy. Manage the cyber security team and report to upper management. Jadi, kalau teman-teman familiar, kita tuh kan sering ya dengar kayak, oh, Chief Information, sorry, CEO, CTO, COO, CFO, dan lain-lain. Nah, di cyber security adanya itu CISO gitu ya, Chief Information Security Officer. Jadi kalau udah naik-naik di karirnya, kemana nih ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya ke CISO gitu. Nah, di sini juga ada entry level annual salary, annual ya teman-teman. Annual itu tahunan. Nah, kalau di USA dari yang aku cari itu range-nya 79.000 sampai 115.000. Kalau di Indonesia range-nya itu 60 sampai 120 juta. Itu million ya, bukan miliar gitu. 60 sampai 120 million atau 60 sampai 120 juta per tahunnya. Nah, jadi eh, menarik atau tidak karir prospek ya? Sebelum kita lanjut, komen dulu dong, boleh dong. Menarik atau enggak nih posisi-posisi yang ada, terus kayak annual salary range-nya, kira-kira gimana nih kalau dari teman-teman? Hmm, kukuh, menarik, menarik. Nah, habis ini semuanya cyber security lagi nih, langsung ujian Koptia semuanya. Nah, selain yang 6 ini, ada juga sebenarnya role-role yang lain. Wih, OTW ikut ceh, Mas. Menarik banget. Oke.
Nah, ini ada juga role-role yang lain. Teman-teman bisa explore sendiri. Tadi udah ada resources-nya juga yang aku sebutin di awal. Itu bisa coba di-explore gitu. Nah, boleh lanjut. Nah, kalau karir prospek di BCA, gimana sih gitu ya? Nah, ini ada, kalau aku sendiri, jadi tadi kan Kak Putri udah share nih, GSIT ya, Group Strategic Information Technology. Itu kan secara umum divisi IT ya, IT BCA gitu. Nah, tadi kalau diperhatiin di videonya, itu ada tuh yang Security Operation Center yang layarnya gede-gede. Nah, itu mereka yang standby 24/7. Nah, di itu mereka adalah bagian dari Information Security Group. Nah, di sini ada beberapa tim besar dan nanti ada tim-tim yang kecil lagi. Nah, di sini ada Identity Access, itu Identity Access Management dan Identity Access Improvement. Jadi lebih ke arah, eh oh gini, teman-teman sekarang kalau di laptop pasti pegang administratornya dong, ya kan? Nah, kalau di company, administratornya tuh akan di handover ke teman-teman yang di paling kiri nih, Identity Access. Jadi, aku kalau di laptop kantor, aku tuh nggak punya admin aku, tapi disimpan di tempatnya mereka. Kenapa? Karena saat aku punya admin, sebenarnya kan aku bebas mau ngapain aja di laptop aku. Mau aku apa ya, kayak usaha untuk bocorin data, untuk ngapain, untuk download-download hal-hal yang quote and quote nggak tahu sebenarnya aman atau enggak, itu kan bisa aku lakuin dengan sangat mudah saat kita ada admin. Makanya salah satu cara untuk securein adalah kita pindahin ke tempat yang lain. Dan adminnya ini akan selalu di-rotate gitu ya. Akan selalu, password adminnya ini akan selalu berubah. Biar lebih secure juga. Biar setiap kali kita mau setiap kali kita mau download sesuatu, nggak setiap kali kita mau lakuin apa ya, hal-hal yang butuhin admin, kita akan request dulu. Aku mau dong pinjam admin ini untuk ngelakuin ABC gitu ya. Jadi jelas kita bisa track sebenarnya apa sih yang akan terjadi gitu ya. Si Winston, kenapa nih tiba-tiba laptopnya rusak? Oh, ternyata 3 hari yang lalu dia ada pinjam admin untuk download Photoshop gratis dan untuk install Photoshop gratis. Ternyata Photoshop gratisnya itu ransomware, makanya hari ini laptopnya rusak. Kayak gitu. Jadi kita bisa backtrack sebenarnya apa sih yang kejadian gitu. Nah, terus ada Security Operation Center. Tadi yang aku udah cerita. Nah, di BCA ini ada Security Operation Center juga. Di... Nah, sorry. Nggak fokus tadi. Nah, Security Operation Center ini tadi seperti yang aku cerita udah 24/7 dan job desk-nya itu lebih ke arah first hand handler gitu ya. Ada Security Protection Tools juga. Ini adalah timnya aku. Jadi aku sendiri berada di yang ini nih, Security Protection Tools. Jadi ada network security, tadi yang udah aku sempat share, ngejagain ya, dari sisi network, kayak, oh, dari server ini sama server ini tuh keputus gitu. Nanti kalau misalnya ada kebutuhan, baru akan dibukain jalurnya, atau ports-nya baru akan dibukain. Ada juga ISG Service and Endpoint. Jadi ini pengamanan di endpoint atau di end user gitu ya, dari laptopnya. Harus ngamaninnya dari sisi apanya sih gitu ya. Antivirus ya kah, harus selalu update. Kalau mau connect internet harus VPN dulu, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu nanti ada di ISG Service dan Endpoint. Ada root juga dan data. Jadi selain tadi, kalau yang identity access ini kan lebih ke personal ya. Winston boleh dikasih akses apa, adminnya disimpan di mereka. Kalau root ini adalah restricted user ID. Jadi server-servernya kita, adminnya sama juga perlakuannya, tapi beda tim aja yang nyimpan gitu. Ini tim root yang nyimpan. Nah, server kita saat kita, aku mau dong request server untuk kerjaan ABC gitu ya. Nah, server ini adminnya akan dikasih ke root untuk di-secure. Jadi nggak bisa tuh sembarang tiba-tiba kita bisa download ini, install itu, nanti justru risk-nya akan besar gitu ya. Sama, aku sendiri ada di tim data. Jadi kalau tim aku akan kerjanya lebih ngamanin data. Gimana caranya biar data-data di BCA itu secure gitu ya. Mulai dari transfer file,
terus kayak database-nya. eh, Mungkin kalau teman-teman familiar, kayak database masking atau ada encryption juga. Nah, itu di tim kita gitu yang akan ngerjain. Terus ada app security. Ini ada app sama workflow. Jadi saat kita mau secure apps gitu, misalnya aplikasi apa gitu. Nah, kita akan lihat dulu sebenarnya cara kerjanya secara umum itu gimana sih? End to end kalau user mau pakai, mereka itu jalurnya gimana sih? Apa sih file-file apa yang akan diupload ke aplikasi tersebut? Apa aja bisa di-download dan sebagainya. Networknya seperti apa? Nah, ini mereka akan assess dari end to end dan akan kasih rekomendasi-rekomendasi. Oh, kayaknya harus diginiin deh logiknya. Kayaknya code-nya harus di-adjust dikit kayak gini biar lebih secure. Ini nanti dari tim app security. Terakhir ada juga awareness and compliance. Jadi kita selalu bicara dari tadi kan soal teknologi ya. Kayak teknologi apa sih yang kita pakai untuk ngamanin ini? Oh, ada networknya juga, ada prosesnya ini. Tapi kita nggak boleh lupa kalau komponen cybersecurity atau itu adalah people, proses, teknologi. Jadi ada people-nya nih, selalu ada people di dalam cybersecurity. Dan bisa dibilang people is the weakest link. Proses kita bisa tingkatin. Teknologi kita bisa beli yang mahal, kita bisa beli yang bagus. Tapi kalau people, mereka bisa kayak kadang-kadang, kita udah kebiasaan nih pakai yang kayak begini. Oh, ini kan biasanya kayak begini, begini, begini. Dan juga kayak misalnya penipuan-penipuan yang terjadi itu kan bukan karena teknologinya yang salah, tapi kadang itu adalah di people-nya gitu ya. Mereka kurang aware, mereka let their guards down gitu, let their guards down, terus kayak, oh ya nggak apa-apa, gini-gini, ternyata phishing, gini-gini, ternyata ransom gitu ya. Nah, that's why di sini ada tim juga yang namanya itu awareness. Jadi untuk create awareness mengenai cyber security. Mungkin kalau teman-teman familiar gitu ya, kayak misalnya lagi jalan di depan kantor, ada USB jatuh, ambil USB gratis lumayan. Pas dicolok, ransom gitu kan. Nah, itu awareness-awareness atau hal-hal yang kita harus perhatikan juga nih sebagai seseorang yang baik itu bekerja dalam suatu perusahaan atau kita sebagai individu. Karena kan kadang, woi mau lah gratisan masa nggak mau kan? Atau enggak lagi download-download nih di torrent gitu ya atau di mana. Nah itu kan juga banyak-banyak yang gratis, kayak Photoshop gratis atau aplikasi berbayar yang jadinya gratis. Game-game gitu ya, mungkin teman-teman yang cowok sering main game, ada yang berbayar, di download yang gratis. Takutnya ada amit-amit ada ransom, takutnya amit-amit ada virus, ada trojan. Kita kan nggak pernah tahu ya. That's why ada tim satu yang khusus untuk awareness, mengenai awareness kita. Nah, seperti yang tadi aku janjiin juga, ada nih compliance ya. Tadi kan kalau si pentester ini kita ngerjainnya manual. Oh, Winston bener-bener ngecek code-nya, bener-bener try untuk tag aplikasi atau website atau apapun itu sistemnya. Nah, di tim compliance ini akan dilakukan suatu scan secara otomatis namanya vulnerability assessment. Jadi biasanya akan ada tools atau teknologi untuk nge-scan aplikasinya secara otomatis. Bisa di-set secara berkala juga. Dan itu akan langsung keluar. Oh, ada resikonya A, B, C, D, E, F, G. Itu banyak banget. Ya kan? Nah, dan kita akan betulin nih. Sebenarnya kita sebagai end user juga akan dikasih lihat. Ini loh, servernya Winston, kamu nih ada resiko A, B, C, D, E gitu ya. Tolong benerin dong gitu. Nah, ini nanti dari tim compliance yang akan ensure kita nih comply. Dan mereka juga yang akan ensure kita comply juga dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, enough about the role, enough about the team. Kalau posisinya itu gimana sih? Gitu ya. Ini kan teman-teman saat ini aku asumsikan harusnya masih kuliah gitu. Nah, kalau kita masuk dari ke BCA gitu ya. Nah, kita akan melewati jenjang junior spesialis, junior analis, senior analis, VP, dan juga nanti ke management level. Nah, kalau sekarang aku masih di senior spesialis, masih jauh sekali sampai manajemen ya. Nah, tapi nanti teman-teman bisa
masuk juga nih ke BCA dan coba untuk rasain sendiri. Nah, di sini juga ada expected salary range. Penasaran nggak nih? Expected salary range-nya? Coba dong, yang penasaran? Boleh dong. Kalau tadi kan aku udah share tuh di slide sebelum yang ini itu secara umum salary range-nya di Indonesia, di USA itu gimana? Penasaran nggak nih salary range dari BCA? Kalau nggak ya udah kita langsung akhiri aja nih kalau nggak ada yang penasaran. Penasaran? Abdul penasaran nih. Cuma Abdul doang nih yang penasaran. Ah, yakin nih penasaran banget nih? Atau penasaran doang? Banget. Oke, spill, spill. Oke ya, kita langsung aja next slide. Nah, kalau yang penasaran bisa langsung join ke Rumah Biru. Rumah Biru itu adalah sebutan untuk BCA ya. Kita itu biasanya sebutnya Rumah Biru. Ini ada full time sama intern. Teman-teman bisa langsung scan atau kunjungin juga websitenya di karir.bca.co.id. Nah, mungkin satu hal yang aku mau sampaikan juga, di sebelah kiri ini kan ada beberapa foto ya. Jadi, selain kerja, kalau di BCA itu kita banyak juga aktivitas-aktivitas lain. Jadi bukan cuma kerja-kerja-kerja tipes, kerja-kerja-kerja sakit gitu ya. Tapi emang ada acara-acara yang untuk develop diri kita juga gitu. Nah, ini mungkin beberapa yang aku jalanin. Itu ada Bluecaster gitu ya. Jadi kita bikin konten, mungkin teman-teman ada yang suka bikin konten. Ini aku ada sama Kak Putri juga. Kak Putri juga ikut acara yang sama gitu ya dengan aku. Terus itu ada juga yang di atas, yang di paling kanan. Tuh kita lagi lari bareng. Jadi emang work-life balance lah, I could say gitu ya. Jadi kemarin itu kita lari bareng sama-sama weekly. Biasanya kita, kalau aku sih biasanya hari Rabu gitu ya sama teman-teman aku gitu, sama teman-teman satu tim. Dan ada juga aktivitas-aktivitas lain yang tentunya aku nggak masukin dan banyak banget gitu. Jadi bukan cuma kerja dan kita apa ya, di-provide, difasilitasi dengan acara-acara, workshop-workshop, dan bahkan, oh iya, aku belum bilang ya, yang aku ambil sertifikasi Kompia itu, trainingnya dan juga sertifikasinya itu aku dibayarin sama BCA. Jadi, benar-benar kita itu bukan cuma disuruh diperes, quote and quote, bukan cuma diperes, ayo kerja, tapi kita juga di-equip gitu ya, baik itu secara technicalsnya, dari sertifikasi, dari trainingnya, dan juga secara life-nya. Jadi kita itu balance. Dan juga ini yang di bawah, itu kan agak banyak ya orangnya. Aku juga udah nggak tahu aku yang mana. Itu tim cyber security kita. Dan kalau teman-teman nggak tahu sih bisa di Zoom atau nggak, kalau teman-teman bisa Zoom, itu ada cewek-ceweknya juga gitu. Jadi buat teman-teman yang cewek, jangan takut juga di tim kita, di tim cyber security, di tim IT, itu ada juga kok yang cewek gitu. Dan bahkan bahkan ya, ini aku spill dikit, dulu CISO kita itu juga cewek. Jadi uh, Chief Information Security Officer kita itu bahkan cewek gitu. Jadi sangat tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang cewek untuk juga bergabung gitu di tempat kita. Jadi yang cowok bergabung, yang cewek bergabung, mana tahu juga ada yang jodoh kan. Mungkin dari aku itu aja. Boleh di scan ininya, QR-nya, ada full time, ada yang intern. eh dan setahu aku ini linknya berbeda ya. Kalau lihat QR-nya sekilas sih beda gitu. Boleh di scan aja. Mungkin teman-teman ada yang semester akhir boleh scan yang intern. Ada yang udah lulus boleh scan yang full time. Gitu sih. Mungkin sekian dari aku. Selanjutnya harusnya udah habis. Boleh? Nah, thank you. Nah, teman-teman kalau mau tanya-tanya boleh reach aku juga di email, di Instagram, atau di LinkedIn. Gitu sih. Nanti bilang aja, aku dari GDSC Trunojoyo yang 17 Februari. Nanti tinggal disampaikan aja, and I'll surely happily untuk jawab any of your question. Selama aku sempat dan selama aku bisa bantu, pasti aku bantu. Udah, itu aja kalau dari aku.
Thank you teman-teman, aku balikin lagi ya ke MC-nya. Baik, Kak. Terima kasih atas materi yang diberikan. Selanjutnya sesi tanya jawab yang sudah ditanyakan di link slides. Atau bisa juga ditanyakan di kolom chat. Atau juga bisa teman-teman kalau mau langsung on mic, tapi sebelumnya raise hand dulu ya. Ayo, jangan malu-malu guys, mumpung bisa tanya nih, mumpung aku bisa bantu jawab. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau nanya yang menyimpang kan aku juga nggak bisa bantu jawab. Cuman selama aku bisa bantu jawab, pasti aku bantu jawabin. Jangan malu-malu, tenang aja gitu. Nanti kalau kurang puas, kita pindah lagi ke LinkedIn, kita pindah ke Instagram, pindah ke email juga boleh gitu. Boleh ditanya aja guys. Ini ada nih Kak, mau nanya Kak. Kan aku pernah nih kayak ngulik-ngulik CTV, CTF. Pernah main juga lah. Nah itu relate gak sih sama cyber attack? Nah, ini mungkin aku bantu jawab ya. Nah, sebenarnya aku sendiri itu aku bisa dibilang sangat jarang CTF karena aku tuh placementnya di Blue Team gitu ya. Tapi aku pernah juga untuk coba-coba capture the flag ini CTF. Apakah sama dengan cyber attack asli? Tergantung CTF itu kan ada yang gampang, ada yang susah ya. Tergantung ya CTF kamu itu dia mana gitu. Tapi sama juga, kita itu kan di real world ada yang secure banget, misalnya kayak financial institution itu kan pasti secure banget, dan ada yang misalnya kalau dia masih small business gitu ya, itu kan pasti kurang secure, less secure gitu ya. Nah, tergantung kamu main CTF itu di level yang mana, ya bisa benar-benar implikasinya juga ke dunia nyatanya juga seperti itu gitu. Karena misalnya di CTF kamu yang nggak tahu, aku nggak tahu sih kayak mungkin ada levelnya gitu ya. Level 1, level 2, level 3 yang gampang. Ya mungkin ada juga sebenarnya small businesses yang memang kamu praktekin kayak gitu juga berhasil nih, jebol nih. Nah, kayak gitu sih. Semoga menjawab Mamang Cyber. Oke, selanjutnya nih. Terkait study jam itu nanti langsung ditanyakan di WA Kak Faki ya. Oke, Ya, next. itu study Selanjutnya. jam bisa ditanya ke tim GDSC. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu range gaji sebagai IT spesialis berapa Kak? Nah, ini Kak Putri gimana Kak Putri? Oke, ini sebenarnya hal-hal yang paling dikepoin ya sama anak-anak di luar sana ya. Sebenarnya nggak terkait dengan IT aja, tapi banyak banget yang lainnya juga. Gitu. Kalau teman-teman bertanya range gaji IT spesialis, kalau kita compare ya sama company-company lain yang teman-teman baru masuk itu gajinya lebih gede teman-teman. Aku nggak bisa mention berapa karena itu adalah rahasia perusahaan. Nah tapi kalau misalnya teman-teman misalnya baru lulus gitu ya pengen kerja IT spesialisnya di BCA itu cukup bersaing lah dengan company-company yang lainnya gitu. Tapi mungkin yang aku bisa kembalikan gini teman-teman, kita ada dua perspektif. Yang pertama, teman-teman mau yang stabil atau teman-teman mau yang gajinya besar gitu. Kalau teman-teman mau yang stabil, bonusannya oke, culture-nya positif dan teman-teman udah pasti aman dalam segala kondisi ekonomi negara gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa percaya lah sama BCA gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nih, Kak, aku maunya cari yang pokoknya gimana pun caranya dari awal masuk gajiku udah 20 juta. Nah, teman-teman silahkan tuh kalau misalnya mau ke tipikal yang startup-startup gitu karena mereka bisa bayar teman-teman lebih besar tapi dengan perincian tipikal job desk yang juga palu gada lah jatuhnya kayak gitu. Mungkin belajar lebih banyak, tapi gajinya juga lebih besar, tapi ya tuntutannya juga lebih besar gitu. Jadi yang aku bisa kasih tahu sama teman-teman sudah pasti kalau untuk newbie baru masuk company itu cukup kompetitif lah, oke lah gitu teman-teman. Gitu, aku nggak mention nomornya ya, angkanya. Iya. Ada yang mau ditambahin nggak, Kak Winston? Nah, kalau mau tahu angkanya berapa, join dong ke sini. Tadi udah ada linknya, tinggal scan-scan daftar gitu ya. Udah di-spill juga tadi sama Kak Putri, ada bonus guys. Nah, itu
bisa dibilang ya agak yang membedakan dengan perusahaan lain gitu ya, itu bonus gitu. Karena gak semua perusahaan itu provide bonus gitu ya ke karyawan-karyawannya. Nanti join aja, scan aja linknya tadi. Oke, lanjut, Kak. Ini dari orang awam pakai bahasa program apa, Kak? Nah, eh, kalau di tim aku, tadi kan aku ada di tim yang security tools gitu ya. Aku lebih banyak pakai tools gitu. Jadi memang udah ada tools-toolsnya yang disiapin gitu ya. Misalnya kita beli antivirus, dari mana? Rahasia dong ya. Cuman kita beli gitu, antivirus, beli apa, beli apa. Nah, itu tools-toolsnya memang sudah ada di market, kita tinggal beli, kita implementasikan ke BCA. Gimana nih, biar produk yang mana yang paling fit, yang cost to quality-nya juga oke, yang fit juga dengan environment-nya IT-nya BCA dan environment globalnya BCA. Nah, itu kita pakai tools-tools gitu. Nah, tapi selain pakai tools, kadang kita juga coba nih untuk di-automate beberapa fase gitu ya. Kalau yang bisa kita automate, kita coba automate. Nah, itu biasanya pakai Python atau enggak scripting itu kayak pakai ini sih. Sebenarnya kayak PowerShell script. Mungkin agak kurang familiar ya. Cuman itu biasanya dua yang majority cukup banyak dipakai kalau di tim aku. Kalau di tim yang lain, di tim IT yang lain, nah itu mungkin Kak Putri yang lebih mengerti gitu ya dengan dalam. Mungkin mau ditambahin Kak Putri kalau dari tim-tim lain gimana nih? Oke, ini mesti bahasa pemrogramannya ya berarti ya? Ya, kalau pertanyaan orang awam sepertinya begitu. Orang awam lagi, aduh aku lebih awam nih BTW teman-teman. Jadi kalau misalnya di IT, sebenarnya kalau secara bahasa pemrograman yang general aja sih. Mungkin kalau misal teman-teman belajar website di kampusnya seperti apa gitu ya, itu juga sama dipelajari digunakan juga di BCA gitu. Tapi kalau misalnya spesifiknya apa, mungkin baru bisa dikasih tahu ketika nanti sudah masuk gitu. Tapi sebenarnya kalau general apa yang teman-teman pelajari di kuliahan itu juga dipakai di BCA kok. Gitu mau itu develop web, mau itu develop desktop atau mobile juga Android sama iOS itu sama aja kita semua. Gitu, teman-teman. Ya, thank you Kak Putri. Semoga menjawab ya orang awam. Oke, lanjut ya, Kak. Pernah nggak, Kak, semua data udah dianggap aman terus di divisi pentest juga udah bilang oke, secure. Tapi tiba-tiba ada kebobolan. Nah, itu nanti langkah awalnya kayak gimana? Oke. Nah, untungnya puji Tuhan nggak pernah, kalau di BCA ya nggak pernah sampai kebobolan untungnya gitu ya. Dan doakan juga jangan sampai kebobolan gitu. Nanti kan saya repot dan teman-teman yang lain repot. Nah, nanti aku coba share aja ya gimana sih semisalnya kayak ini udah oke, udah oke, udah oke, tiba-tiba kok kebobolan gitu. Sebenarnya apa sih yang kita harus lakuin gitu ya. Nah, jadi kalau di tempat kami sendiri itu sudah ada langkah remediasinya. Jadi kayak if something goes wrong, apa sih yang akan kita lakuin gitu ya. Dan ini juga selain data, tapi secara kayak internal kita, misalnya saat aku mau ngelakuin apa nih ya, upgrade X, upgrade Y, itu pasti kita selalu bikin kayak, apa sih kalau amit-amit gagal di step ini, kita bakal ngapain nih gitu ya. Nah, itu akan ada disiapkan. Tapi bisa dibilang kalau kebobolan, pasti ini kita akan cek dulu gitu ya. Kebobolannya biasanya kan bisa juga kita yang detect sendiri atau kayak udah masuk, udah viral dulu gitu ya di IG, di Twitter udah viral dulu, baru bobolan ternyata nih data kita. Nah itu juga bisa, itu kan dua kemungkinan ya, antara tahu dari orang atau tahu dari kita. Nah tapi yang bisa aku mention adalah saat suatu hal itu kebocoran, pasti kita akan cek dulu ini datanya data legit atau enggak, beneran yang dia bilang bocor kalau dari luar ya. Kalau dari luar, ini beneran gak sih? Atau bohong-bohongan doang nih? Kan bisa nih, aku bilang kayak, oh ya, Putri Dwi Kusuma, itu nomor teleponnya segini gitu ya. 0123456789. Padahal kan itu bukan nomor telepon asli gitu. Kredit cardnya
1, 2, 3, 4, 5. Padahal mana ada nomor credit card segitu. Itu kan kita harus aware dulu. Apakah benar datanya ini benar-benar bocor atau sensasi aja sih gitu ya. Benar-benar ya udah buat cari perhatian doang gitu. Kalau misalnya real dan legit, pasti kita akan lihat dari sisi networknya. Sorry, kita akan lihat dulu datanya data apa. Oh, datanya data ini nih. Data misalnya data nasabah. Atau misalnya, oh data mengenai kredit gitu ya. Kredit, siapa aja sih yang kredit di tempat kita. Atau data mengenai IT. Nah, itu kan kita akan cari. Sebenarnya yang simpen data ini itu di mana nih? Di BCA gitu ya. Oh, kalau simpen data nasabah bisa aja dari cabang. Atau, oh simpen data kredit, oh di tim kredit nih. Atau simpen data IT, oh di tim IT. Nah, nanti kita baru kulik ke tim itu langsung. Oh, tim ini gimana sih sampai bisa bocor gitu ya? Kayak dilihat dari sisi networknya, dilihat dari sisi penyimpanannya, kayak gitu. Dan nanti ya udah baru kita on check gitu ya satu persatu apakah benar gitu sih. Semoga membantu menjawab ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya di BCA apakah ada pelatihan khusus cyber security? Latihan khusus cyber security. Gimana nih maksudnya? Kalau pelatihan khusus, sebenarnya kalau pas aku masuk, pasti aku diajarin sama senior-senior aku gitu. Jadi jangan takut, kayak aku dulu juga sebenarnya nggak punya background security. Jadi ini FYI aja. Aku lulusannya tuh IT, terus aku nggak tahu sih di Trunojoyo atau di universitasnya teman-teman itu ada kayak apa ya pendalamannya gitu atau enggak kayak streamnya lagi. Nah, itu dulu aku ada streamnya itu software engineering. Jadi ada dulu pas kuliah belajar cyber security, tapi itu cuman 4 SKS. Jadi cuman satu mata kuliah doang gitu. Jadi bisa dibilang nggak ada lah background cyber security gitu ya. Nah, pas aku masuk, ya diajarin sama senior-senior aku. Yang emang udah lebih expert, yang lebih berpengalaman, ya dia share. Oh ini loh, cyber security itu begini loh. Dari end to end. Terus kita ada ini aja, terus kayak caranya begini, cara kerjanya begini. Nanti kamu daily-nya begini, ini ada project apa yang bisa kamu kerjakan dan bisa kamu improve. Nah, selain itu kan sebenarnya diajarin lah ya, diajarin sama itunya, sama senior-seniorku. Nah, apakah ada pelatihan yang khususnya? Pelatihan khususnya kayak tadi yang aku sempat share ke teman-teman, yang Komtia itu, aku dibayarin tuh sama BCA jadinya. Nah, itu sebenarnya beberapa juta gitu lah ya. Cukup sebenarnya kalau ditanya rela gak keluarin duit segitu, aku sih nggak rela. Cuman karena dibayarin ya udah ambil dan belajar gitu ya. Nah, itu dikasih tuh dari BCA bayarin, nih Winston pergi latihan, training 5 hari, terus kamu ujian ya untuk ambil sertifikasinya. Kayak gitu. Nah, itu ada untuk Komtia dan juga uh, karena aku lebih ke Blue Team, aku dikasih yang itu, Komtia, Security Plus, dan juga CISA Plus. Tapi kalau teman-teman aku di role yang lain, nah itu mereka trainingnya yang lain. Jadi ada yang tadi yang C, ada yang mention juga kan mau langsung gas, ambil habis ini langsung ambil C. Nah, itu ada juga yang dia bayarin untuk ambil C gitu. Dan juga ada sertifikasi-sertifikasi yang lain dan training-training yang lain. Itu mereka juga ya didanai gitu sama BCA untuk mengambil sertifikasi tersebut. Mungkin begitu sih, semoga menjawab ya. Kalau Kak Putri mungkin mau tambahin, misalnya teman-teman ada yang tertarik gitu ya di divisi selain security, Kak Putri bisa bantu jawab. Oke, thank you Kak Winston. Jadi benar ya teman-teman, ketika nanti teman-teman masuk, biasanya akan ada satu buddy dan mentor gitu ya. Mentor biasanya buddy-nya tersebut, nanti yang nemenin teman-teman sepanjang penyesuaian diri dengan BCA lah gitu. Jadi buddy-nya ini biasanya yang satu tipikal pekerjaannya sama kayak teman-teman gitu. Jadi nanti diajarin dari awal sampai akhir, diperkenalkan dengan tools-tools yang digunakan apa, bahasa pemrogramannya tadi, atau mungkin culture di sini tuh seperti apa gitu. Jadi ada temennya lah gitu, nggak dilepasin oke kamu langsung kerja gitu, nggak kayak gitu aja gitu. Itu kalau misalnya terkait dengan mentor atau semacam buddy di company lah gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nih teman-teman bertanya, eh sebenarnya kita bisa nggak sih Kak dapat pembelajaran
terkait dengan cyber security gitu. Kalau misalnya teman-teman masuk dalam cyber security, iya pasti akan dapat juga gitu. Tapi mungkin dapatnya nggak yang langsung training besar-besaran teman-teman di training langsung cyber security, nggak gitu ya. Tapi mungkin kayak oke, diperkenalkan dulu cyber security seperti apa gitu. Kemudian nanti dikasih tahu juga nih, oke ternyata ketika ditanyakan sama mentor gitu, mentornya ditanya atau dia ditanya, dia sebenarnya masih butuh apa nih untuk dikembangkan gitu. Nah nanti hal itulah yang dikasih trainingnya ke teman-teman gitu. Biasanya kalau baru masuk BCA itu pasti yang akan dikasih itu soft skillnya dulu teman-teman. Misalnya nih kayak jiwa kepemimpinannya gimana, berkomunikasi sama orang lain gimana gitu. Terus apalagi ya time management, terus presentation skill gitu. Itu biasanya diajarin di awal-awal baru masuk tuh ke situ gitu. Sekalian teman-teman diajar soft skillnya, sekalian dilihat nih ke depannya prospeknya seperti apa gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah mulai misalnya mentornya atau atasannya ngeliat nih, dia kayaknya oke nih gitu, kayaknya pengen coba di challenge untuk naik pangkat deh gitu. Misalnya di challenge untuk naik eselon gitu sebutannya kalau di kami. Kayak yang tadi ya Kak Winston udah sempet sharing gitu, IT spesialis atau senior IT spesialis, naiknya lagi gimana gitu. Nah, kalau teman-teman pengen semakin naik itu biasanya nanti akan ada training-training tambahannya gitu. Jadi ambil sertifikasi lah atau mungkin kalau udah mulai naik sedikit nanti ada juga tuh yang tipikal gimana cara mengelola orang lain, gimana cara mengelola tim gitu. Jadi lebih banyak juga gitu karena BCA nggak cuma mau company-nya itu bagus-bagus aja di luar, tapi sebenarnya orang-orang di dalamnya itu juga aset buat BCA gitu. Karena kalau orang-orang yang nggak oke, ya BCA juga nggak oke gitu. Makanya jadi timbal balik BCA dengan karyawannya sih, gitu sih teman-teman. Jadi kalau culture di kami itu seperti itu lebih ke situ. Terus ini ada pertanyaan juga menarik, aku sekalian jawab ya. Ada dari anonim, untuk masuk ke tim IT BCA, apakah perlu sertifikasi-sertifikasi juga, Kak? Gitu. Kalau teman-teman baru lulus kuliah, kami sangat mengerti teman-teman itu belum punya banyak pengalaman. Gitu. Jadi, no problemo jika teman-teman nggak terlalu punya sertifikasi gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, itu kan tuntutan-tuntutan zaman ada. Tuntutan dari perusahaan pun juga ada. Dan bahkan aku yakin banget teman-teman sendiri pasti nggak pengen skillnya cuma sampai situ-situ aja gitu. Jadi kayak belum tentu tuntutannya datang dari BCA gitu ya, tapi tuntutannya dari dalam diri sendiri gitu. Kadang-kadang kayak, kok gue cuman gini-gini aja ya, kayaknya gue mesti belajar lagi deh. Soalnya kayaknya sekarang perkembangan zaman tuh udah kayak gini nih, kalau gue nggak belajar gue nggak ngerti gitu. Meskipun sebenarnya di BCA pun juga diajarin gitu. Nah jadi kalau terkait dengan sertifikasi, ada baiknya kalau teman-teman punya gitu. Tapi kalau teman-teman nggak punya, nggak masalah teman-teman gitu. Tapi mungkin bisa ke Kak Winston nih yang the real IT nih. Ada pengalaman nggak Kak terkait pengalaman sertifikasi gitu mungkin? Punya apa Iya. enggak gitu? Nah, eh, ini mungkin kalau aku boleh sharing ya. eh Kalau aku sendiri, jujur jujur li banget nih. Dulu aku habis lulus kuliah tuh, aku nggak pernah magang, aku nggak pernah kerja di tempat lain, aku nggak ada sertifikasi juga sebelum sebelum BCA gitu. Dan habis aku lulus fresh graduate, yang pertama itu ya langsung BCA gitu. Nah, tapi ini pandangan aku ya, pandangan aku. Kalau ditanya, kalau ada sertifikasi ya pasti lebih bagus. Kalau ada pengalaman kerja ya pasti lebih bagus. Kalau ada magang sebelum ke BCA pasti lebih bagus gitu. Nanti pas Kaputri seleksi kan, ada magangnya nih, misalnya Winston sama satu lagi siapa gitu ya. Winston nggak pernah magang, nggak pernah sertifikasi, nggak pernah kerja. Yang ini pernah magang, ada sertifikasi security-nya juga, ada cyber security, ada sertifikasi yang relevan yang lain. Yang mendingan aku pilih dia dong, dibanding aku pilih Winston gitu. Jadi, balik lagi ke arah teman-teman itu gimana gitu sih. Kayak bersaing dengan teman-teman nanti yang masuk di batch teman-teman itu seperti apa. Nah, aku juga mau tambahin nih dikit mengenai training gitu ya. Nah, kalau aku kan di cyber security ya sebenarnya teman-teman. Aku tadi di tim data, tapi aku juga pernah ikut training-training dari untuk materi-materi kayak blockchain, materi-materi kayak AI, kayak automation, itu aku juga ikutin. Dan ya BCA juga oke-oke aja untuk aku mengikuti training-training seperti itu. Karena ya untuk increase awareness juga ya dengan teknologi dan juga dengan tren-tren yang ada gitu. Karena ujung-ujungnya cyber security pasti berhubungan juga ke AI, ke automation, ke blockchain, dan sebagainya. Terima kasih.
Oke, selanjutnya ada anonim, Kak. Kalau di IT spesialis perempuannya yang ada di bidang itu banyak nggak, Kak? Oke, ini mungkin aku bantu jawab ya, teman-teman ya. IT spesialis itu, jadi kalau misalnya di IT BCA, IT spesialis itu kan kayak jabatan ya, gitu. Jadi kita nggak cuma ngomong cyber security ya. Kalau teman-teman bertanya terkait dengan IT, ya mungkin seperti yang teman-teman tahu, tetap akan lebih banyak laki-lakinya, gitu. Biasanya tuh laki-laki lebih suka IT nih banding perempuan gitu. Tapi kalau ditanya presentasenya, gitu, prosentasenya itu kira-kira 30-40% itu perempuan, teman-teman. Jadi di IT BCA banyak banget perempuannya juga sih, dan itu kayaknya nggak nggak kalah bersaingnya juga gitu, emang orang-orangnya oke-oke juga, bahkan di BCA sendiri atasan-atasannya pun manajemennya pun itu banyak juga perempuannya gitu untuk urusan IT di bagian data. Tadi yang seperti Kak Winston bilang gitu ya, sempat di CFO-nya si apa IT itu juga pernah IT security gitu. Banyak juga sih teman-teman di bagian application management pun juga banyak leadernya yang perempuan gitu. Tapi mungkin kalau secara persenan gitu ya ditanyain, ya tetap lebih banyak laki-lakinya sih teman-teman gitu. Mungkin itu dari aku. Oke, Kak. Ini ada lagi nih. Kalau di BCA kepikiran buat security pakai AI, soalnya kan banyak nih berita-berita kalau AI juga bisa atik data kita. Ya. Nah, memang ya, belakangan 2023, 2023 akhir gitu ya, mulai kuartal 2 mungkin, kuartal 2, kuartal 3 itu AI kan mulai ngetren ya. Gen AI, sebenarnya kan AI udah, bisa aku bilang udah lama gitu ya. Sebenarnya kan AI ya kayak ujung-ujungnya kayak data, machine learning gitu. Nah, kalau di BCA aware atau kepikiran buat security pakai AI, harusnya sih sudah. Jadi kita kan pakai tools ya, tadi yang kayak aku bilang teman-teman. Nah, di tools-tools kita memang juga produk-produknya juga udah di-enhance pakai AI. Cuman ya mungkin dulu orang bilangnya nggak AI kali ya, bilangnya apa gitu. Misalnya kayak machine learning atau predictive learning atau apa gitu. Tapi ya sebenarnya secara implikatif ya AI juga gitu. Nah, dan juga kalau ditanya, soalnya kan banyak nih berita-berita kalau AI juga bisa attack data kita. Nah, jadi gini sih, mungkin teman-teman juga lebih ngerti ya, masih fresh juga, masih kuliah. AI-nya ini akan jadi buat attack atau AI-nya untuk defense ini kan tergantung kita train datanya seperti apa. Kita fetch-nya mereka itu gimana gitu kan. Kalau misalnya kita fetch-nya dengan, oh ya cara secure-nya gini-gini-gini, kamu coba carinya seperti ini caranya, terus diulang-ulang-ulang terus gitu ya. Untuk misalnya eh cari misalnya data mana sih yang error atau data mana sih yang fraud atau data mana sih yang kecurangan. Itu kan bisa kita train seperti itu AI-nya. Atau AI juga bisa kita train, oh ya udah kamu kalau mau attack gini, kalau nggak berhasil kayak gini gini gini. Itu kan bisa ya. Jadi memang two-sided sih. Kayak kita train AI-nya seperti apa. Jadi memang benar AI bisa buat attack, bisa dan benar juga AI untuk ngamanin data atau ngamanin sistem itu bisa juga. Jadi memang ada keduanya itu. Jadi tidak salah. Mantap nih, update sekali dengan berita. Pings, PYNYX. Thank you pertanyaannya. Ini mungkin aku mau tambahin dikit ya Kak Winston ya. Nanti mungkin Mhm. boleh direvisi nih kalau misalnya ada salah-salah dikit gitu. Nah di BCA itu sebenarnya ada, di IT BCA itu ada salah satu bagian namanya Digital Innovation Solution, teman-teman. Nah Digital Innovation Solution ini tuh kayak mereka mengeksplor teknologi-teknologi di luar yang bisa diadop ke BCA-nya juga gitu. Nah salah satunya sih artificial intelligence ini tentu saja sama machine learning gitu ya. Tapi ada bagian khusus juga lah yang terkait dengan data science tuh ada bagiannya gitu. Tapi kalau yang si Digital Innovation Solutions atau yang biasa kami panggil dengan nama DIS gitu ya. Nah, DIS ini tuh mereka kayak mengeksplor semua teknologi-teknologi itu, teman-teman. Jadi terkait dengan blockchain, terkait dengan metaverse apapun itu dieksplor sama mereka gitu. Tapi BCA nggak mau gegabah karena kita juga tahu konsekuensinya nih, teman-teman. Kalau misalnya udah masuk ke dunia-dunia kayak gitu kan lebih ke lebih apa ya, lebih terbuka lagi gitu ya. Nah, BCA tuh nggak mau tuh ada hal-hal yang mengganggu sistem di dalamnya gitu. Jadi kami tetap
menyesuaikan dengan kondisi saat ini, kami tetap melihat kemungkinan-kemungkinan ke depan, oke-nya gimana gitu ya, teknologi terbarunya seperti apa, tapi tetap mengutamakan yang namanya security gitu. Makanya kalau teman-teman tahu, mungkin di luar sana tuh jarang banget, puji Tuhannya sampai saat ini jarang banget nih BCA tuh ada di dalam berita yang terkait dengan kebocoran data gitu, karena kita memang sangat mengutamakan itu. Gitu. Jadi kalau misal teman-teman tanya, kita tuh ngelihat ke situ nggak sih Kak? Gitu. Kita ngelihat ke situ nggak sih? Oh, kalau teman-teman tahu mungkin ada company lain yang dia sudah masuk ke metaverse gitu ya. Tapi ya ada kendala lah ternyata di situ gitu. Jadi BCA nggak mau terjadi seperti itu gitu. Karena tetap sih yang namanya kepercayaan nasabah itu nomor satu. Jadi kita nggak mau asal-asalan langsung mengadopsi teknologi-teknologi terbaru saat ini. Gitu teman-teman. Baik, Kak, terima kasih. Karena pertanyaan sudah dijawab semua, mungkin selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Untuk teman-teman diharap on-cam dan bergaya. Wah, ini banyak yang mukanya emoji nih ya. Anak zaman now banget nih. Ayo teman-teman kita mau lihat tuh muka-muka ganteng dan muka cantiknya ya. Ini aku mau masukin Instagramnya ITBCA nih, kalau teman-teman mau nih. Masuk nih nanti muka-mukanya nih. Oke, Yang sudah siap lain, semua. Yang lain yang belum on-cam. Oke, untuk slide pertama nih, gaya bebas dulu ya. 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua nih, dari kakak BCA mungkin ada request gaya. waduh, teman-teman ada gaya khusus gitu nggak? Kayak gaya SDC gimana atau gini teh atau apa gitu? Biasanya Mungkin kami ngikutin untuk gaya teman-teman aja. Heeh. untuk gaya GDSC gini teman-teman. Oh, di mana-mana sama ya berarti ya? Gaya gini semua ya? Iya. Oke. Hmm, Ini bukan nomor Oke, 2 ya teman-teman, bukan ya? Udah selesai ya pemilunya. oke, 1, 2, 3. Oke, untuk gaya ketiga, terserah nih. Gayanya, gaya kocak juga gak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, sebelum saya akhiri ada absensi, mungkin bisa langsung diisi di link yang saya berikan di kolom chat. Oke, terima kasih banyak untuk pemateri kita Kak Winston Renatan dan Kak Putri Dwi Kusuma yang sudah menyempatkan waktu dan memberikan ilmunya. Dan juga terima kasih kepada para member GDSC yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya selaku perwakilan Kortim GDSC Trunojoyo, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri sampai bertemu di next pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you ya Waalaikumsalam. teman-teman.